Halo semuanya, perkenalkan nama saya Unika Kezia Purba dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Statistika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pandangan terhadap wacana Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, amandemen adalah proses atau tindakan mengubah atau menyempurnakan sebuah dokumen atau undang-undang yang sudah ada. Dalam konteks hukum, amandemen seringkali merujuk pada perubahan yang dilakukan terhadap sebuah konstitusi negara. Nah, adapun amandemen konstitusi adalah proses formal atau resmi yang dilakukan untuk mengubah ketentuan-ketentuan dasar yang mengatur sistem pemerintahan dan hak-hak warga negara dalam suatu negara. Amandemen konstitusi dapat melibatkan penambahan, penghapusan, atau perubahan pasal-pasal tertentu dalam konstitusi untuk mencerminkan perubahan dalam kehendak atau tuntutan masyarakat. Nah, Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 merupakan topik yang penting dan kontroversial dalam konteks politik dan hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana merupakan konstitusi negara Indonesia telah mengalami sejumlah amandemen sejak pertama kali disahkan pada tahun 1945. Nah, adanya masalah mengenai wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini menimbulkan banyak pro dan kontra. Adapun jika memang terjadi proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya, pertama kita harus lihat dulu apa saja keuntungan dan kerugian yang didapat dari proses amandemen ini, apa saja tujuannya, supaya jangan ada pihak-pihak tertentu, golongan ataupun individu yang nantinya akan mengambil keuntungan dari proses ini. Karena sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hal yang fundamental atau hal yang mendasar dan juga telah dipikirkan oleh pendiri bangsa ini. Nah, setelah melihat apa tujuan dari proses ini, jika memang sudah sangat urgent, barulah kita hadapkan ke masyarakat untuk dinilai. Misalnya survei ke kampus gitu kepada para mahasiswa. Juga khususnya untuk dihadapkan ke para pakar atau orang-orang yang memang ahli, sehingga nanti tahu apakah proses amandemen ini dibutuhkan apa tidak. Karena kadang-kadang jika tidak disosialisasikan kepada masyarakat, menjadi tidak tahu apakah proses ini diperlukan atau tidak. Hal ini sering menjadi sesuatu yang kurang dipikirkan. Misalnya di pemerintahan ingin melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu, tapi masyarakat terkejut karena tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Inilah mengapa sosialisasi itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi, jika terjadi proses amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, harus dilihat dulu apa saja yang akan terjadi jika undang-undang diamandemen, apa saja yang perlu dihindari, keuntungannya, kerugiannya. Nah, hal ini memang harusnya tidak hanya dibicarakan di tingkat perwakilan saja, tetapi benar-benar disosialisasikan dulu kepada masyarakat. Seperti yang tadi saya jelaskan, seperti contohnya kepada mahasiswa, karena sosialisasi ini sangat penting dan hal-hal seperti ini harus lebih diperhatikan sehingga nantinya jika memang proses amandemen ini terjadi, tidak ada pihak atau golongan maupun individu yang mengambil keuntungan dari sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.